Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufa Agustia, program studi Bahasa Indonesia Universitas Madura. Untuk menyelesaikan tugas akhir ke pengantar kebudayaan, di sini saya mengunjungi Pangeran Makam Agung yang terletak di Blega, Bangkalan. Berikut perjalanan menuju Pangeran Makam Agung Blega. Tidak jauh dari Jalan Raya Blega. Kompleks area Makam Agung terletak di Desa Karangkemasan, Kecamatan Blega. Masuki area Makam Agung Blega. Ketika kita memasuki area makam, kita akan melihat batu ukiran peninggalan kerajaan zaman terdahulu. Berikut gambaran batu ukiran kerajaan tersebut. Pangeran Blega memiliki nama asli Pangeran Koro. Beliau adalah cicit dari raja pertama Arusbaya, yaitu Ki Demung. Pangeran Blega merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara, yaitu Sidinggili, Pangeran Tengah, Pangeran Blega, Pangeran Emas, dan Raden Ayu Mas Kuning. Pada usia 15 tahun, ia dikirim ke wilayah Blega untuk memimpin kerajaan Blega, sedangkan di Arusbaya dipimpin oleh Pangeran Tengah. Berikut gambaran makam Pangeran Agung Blega yang di dalamnya terdapat makam Pangeran Agung sendiri, makam Pangeran Macan Putih beserta stafnya, ibu asuh Pangeran Blega dan dayang-dayangnya, serta Pangeran Panumbak yang dalam masa hidupnya dia ahli dalam menumbak. Pangeran Koro atau yang biasa disebut Pangeran Blega gugur dalam peperangan antara Kerajaan Mataram dengan Kerajaan Blega. Pada saat itu Kerajaan Blega hanya memiliki senjata tradisional, sedangkan Kerajaan Mataram persenjataannya sudah modern. Sejak itulah Kerajaan Blega runtuh di tangan Kerajaan Mataram. Pangeran Blega sendiri wafat pada saat umur 33 tahun dengan status perjaka. Dinamakan Pangeran Macan Putih karena di masa hidupnya dalam berperang ia selalu menjelma menjadi macan putih kembar. Pangeran Macan Putih adalah patih kesayangan Pangeran Blega, tetapi sayangnya dia wafat terlebih dahulu karena diracuni oleh kakak Pangeran Agung sendiri, yakni Pangeran Tengah. Tidak jauh dari makam Agung Blega terdapat makam Pangeran Pademaran. Dinamakan Pangeran Pademaran dikarenakan pada saat peperangan antara Kerajaan Blega dan Kerajaan Arusbaya, di waktu maghrib ia menghidupkan lampu. Dalam bahasa Madura sendiri, lampu adalah khimar. Jauh dari makam Blega, tepatnya di timur Kapolsek, terdapat makam Pangeran Panglepor. Nama asli Pangeran Panglepor sendiri adalah Ki Tumenggung. Dinamakan Pangeran Panglepor karena masa hidupnya ia menghibur Pangeran Agung Blega dan menasehati agar tidak terjadi peperangan antara Pangeran Blega dan Pangeran Tengah yang disebabkan kematian Macan Putih. Biasanya para peziarah itu datangnya dari Madura saja atau dari luar Madura, Pak? Di luar Madura, terutama di Majapahit, karena termasuk Di Majapahit. termasuk dari keluarga dari Majapahit dan keluarga dari Wali Songo, karena pertemuan anu
Prabu Brawijaya. Putri Cempah si kawin di Prabu Brawijaya Raja Majapahit. Apakah tujuannya hanya berziarah atau ada tujuan lain, Pak? Jana Iya. ya tujuannya bersiar nomor satu, yang nomor dua serta saling ya sampai aciling-aciling pemandangan baru kan termasuk wisata lah. Apa suka duka Bapak menjadi jupel di sini? Apakah para peziarah itu sering membuang sampah atau gimana? Enggak. Ya suka dukanya ya cuma kayak ngaji ya. Kadang-kadang musim hujan banjir lah, ya akhirnya kau yang ngepel Di sini, Pak. ngepel area itu masuk musola, tolong musola. Ya, kadang-kadang ya ada orang-orang termasuk menyamar, mamanya maling, Ada pernah juga. kejadian menyamar siaroh di Mahkamah Agung jadi musafir, ternyata dia maling. Maling. Apa yang dicuri, Pak? Ya maksudnya mencuri di Jawa gitu, akhirnya dia menjadi musafir ya. Hanya dicari polisi, makanya engkau polisi kan beri fotonya para penjahatnya. Banyak kejadian termasuk menyamar jadi musafir, menyamar ngaji di sini. Saya dengar-dengar dari teman-teman orang kampung itu katanya banyak terjadi hal-hal mistis di area di sini, Pak. Ya mungkin lah hal biasa, karena yang namanya termasuk kuburan, itu termasuk makam keramat mestinya banyak. Apakah Bapak pernah mengalaminya? Ya namanya juru penjara, juru pelihara. Ya mengalami, pernah saya kok perang bi rajanya Gondoruo yang namanya Banaspati. Bapak? Menang, saya menang. Ya, ada pernah bertemu dengan orang cantik Di sini, Pak? Baju hijau, rambutnya kain betes ya. Menyeram. Tapi lah jahat. Nggak jahat? Cantik. Sang jahat orang baju merah kembar. Namanya yang biru namanya Sukmawati, yang merah itu kembar namanya Haryati dan Mariati, itu kembar jahat itu. Melindungi orang-orang ilmu guna-guna, ilmu hitam. Kalau yang Sukmawati yang baju hijau itu melindungi orang-orang berilmu putih, ilmu putih. Kalau baju kuning jin tulen, bahkan minta kawin dengan saya. Tapi bawa apa sejelek-jeleknya manusia masih kawin jin. Di sini ada rumahnya di sana itu di batu merah. Ya. Artinya sungguhnya semua para jin, para gaib, paksa usaha, siluman ada di sini ingin orang-orang siaroh. Ya kagak betul terus melo celap kan. Melo berokana. Nah, setelah menempati di sini akhirnya dia merasa di sini itu rumahnya. Makanya kalau ada orang ganggu dan badan itu diganggu. Bukan roh-rohnya para ahli di kubur itu yang mengganggu. Yang mengganggu roh-rohnya ahli para jin, para bangsa gaib, para siluman, bahkan kuntilanaknya ada di sini. Ada. Setiap malam di situ tadi malam itu tertawa di situ. Cantik lagi saya ketemu juga. Nyata itu, Pak? Iya. Bukan di mimpi. Ya sesungguhnya kalau bangsa halus ketemunya dengan halus, bangsa halus. Kalau bangsa kasar sama bangsa kasar, maksudnya kasar-kasar, bahasa kasar ini saya dengan kamu itu kan bahasa kasar. Yang namanya bahasa halus, yang namanya roh itu halus. Ketemunya waktu duduk itu di antara tidur dan tidur, alam bawah sadar lah ketemunya. Ya perang juga di dalam bawah sadar. Jadi yang perang sadar itu sukma saya.
bukan roh saya, sukma. Sukma. Karena roh itu istirahat orang tidur, kalau sukma itu udah mati, udah tidur. Seperti bawa mimpi, ya seperti kami bermimpi itu. Jadi bermimpi dalam duduk. Berapa lama Bapak jadi juru pelihara di sini? Ibunya saya mulai 2005, 2005. ya, pengganti dari abah saya. Hmm, Iya. saya kan di sini membaca Pak. Awalnya kan kerajaan itu Ki Demung kan, itu ada di raja pertama di Arosbaya kan. Bagaimana timbulnya kerajaan Belega ini Pak? Kok bisa diserahkan kepada Pangeran Koro? Ya kan pada waktu itu saya singkat ya, Hmm. kan Pangeran Pratama itu putranya Pangeran Pragalbo. i- Pragalbo itu Pangeran itu punya Ki Demang. Yang jadi itu Ki Demang itu punya putra 5, itu di situ kan ada. Iya ada. Pangeran Pramono, Pangeran Pratolo, Pangeran Pratali, Pangeran Pranangkan, Pangeran Pragalbo. Kenapa kok yang bungsu yang jadi pengganti di Rusbaya? Hmm. Oleh karena pengganti Ki Demang maksudnya. Oleh karena pada waktu itu Ki Demang bermimpi yang harus jadi pengganti raja di Rusbaya itu ya namanya Pangeran Pragalbo, putra yang bungsu itu. Nah, ini Pangeran Pragalbo punya putra Pangeran Pratano, yang ketiga putra. Tapi yang turun ke Belega itu Pangeran Pratano punya putra Raden Kara. Dulu kerajaannya ada di mana Pak? Mana? Kerajaan Belega ini, istananya. Nah, istananya kan saya tadi katakan di sebelah timurnya rumah sakit Di sebelah Belega. timur rumah sakit. Yang namanya Kampung Selman itu, kampung Morlao, kampung Separ Lao. Iya, iya. Dan perbatasannya akan ada di Buka itu. Buka. Iya. Pintu gerbangnya. Jalan masuk, keluar masuknya di Kampung Betes, kan ada juga di situ. Iya. Kampung Betes dari di desa Buka. Karena orang dulu kalau lewat, kalau maka dari Rusbaya lewat situ, lewat Pantai Utara, Hmm. terus masuk udah batas terus ke selatan di Belega. Nah, seperti sekarang, kalau dulu di Rusbaya itu bupatinya, maka seharusnya Pangeran Belega membayar peti ke sana setiap tahun hasil bumi. Terus kenapa Pangeran Belega ini nggak mau bayar upeti Pak? Nah, itu kan ada cerita. Hmm. Oleh karena Pangeran Belega ditugaskan untuk menyebarkan Islam ke Belega, karena dulu rata-rata Pulau Jawa, Madura dan pulau sekitarnya itu berpeluk agama Buddha dan Hindu. Hmm. Dan di Belega juga banyak yang beragama Buddha dan Hindu. Akhirnya Pangeran Belega diutus ke Belega untuk menyiarkan agama Islam. Tak lama kemudian, setelah mengislamkan di sini banyak orang masuk Islam, ternyata Pangeran Kara itu kakaknya tertua dengan kakaknya yang kedua yang namanya Pangeran Sidinggili yang ada di Rusbaya. Nah, Sidinggili itu beragama Buddha. Karena itu Karena penyebabnya akhirnya ada perselisihan. Saya ditugaskan ke Belega untuk jadi Islam, tapi kakak saya masih beragama Buddha. Itu malu kepada warga rakyat di sini. Akhirnya diberitahu suruh masuk Islam, tetap dah dihiraukan. Bahkan yang namanya Pangeran Sidinggili itu kalau sekarang itu jadi provokator akhirnya. provokator antara Pangeran Antara rakyat Belega dan rakyat Rusbaya itu. Terbukti itu. Akhirnya Pangeran Belega udah bayar upeti tunggak 2 tahun. Akhirnya ya disuruh nagih uang upeti. Jadi itu kan ada cerita. Nah, terjadi kesalahpahaman. Nah, Pangeran Macan Putih itu gelar nama Macan Putih itu waktu peperangan antara penjaga pintu gerbang
dan Patih Pangeran Belega. Waktu itu berperang dengan yang utusan dari Arusbaya menagih uang putih sekitar kurang lebih 100 orang. Akhirnya perang itu akhirnya ternyata Pangeran Belega, Pangeran Patih tadi dalam peperangan waktu pertamanya peperangan maka menjelmalah menjadi Pangeran Macan Putih Kembar, menjadi Macan Putih Kembar. Nama aslinya sendiri siapa? Nah, itu dirahasiakan, memang itu dirahasiakan karena setiap ada kejadian, setiap ada ke karomah itu diberi nama. Ada karomah di situ diberi nama di situ. Aduh. Akhirnya cukuplah Pangeran Macan Putih karena karomahnya yang menonjol itu jadi Macan Putihnya itu. Karomahnya kalau mau menghadapi musuh menjadi Macan Putih. Ibu asuh Pangeran Belega itu siapa, Pak? Kok gak ada ceritanya di sini? Itu sesungguhnya memang saya lupa dicatat itu. Itu Nyai Prabawati, ibu asuhnya itu. Nyai Prabawati. Iya, Nyai Prabawati. Karena bukan golongan Raja Jelata, itu bukan golongan pangeran, Bu. Hanya membantu ya seperti ini, dayang-dayang itu kan membantu itu. Oh, dayang-dayangnya pembantu. Iya, yang masak dapur. Oh. Juga ibu asuhnya yang mengasuh Pangeran Belega. Karena Pangeran Belega itu masih jaka, umur 33 tahun wafat itu. Yang wafat, Pak? Ya ditugas di sini umur 15 tahun. Ditugas ke sini umur 15 tahun. Iya, sekitar 20-15 hari itu. Nah, berhubung ada itu musuh dari Sultan Agung bersama kompeni. Yang di sebelahnya makam agung itu kuburan siapa? Mana? Di sebelahnya. Di barat itu Kiai Padomba itu. Siapa itu, Pak? Kok gak ada? Nah, makanya itu tadi ya katakan setiap kejudinannya, maksudnya karomahnya itu dinamakan ahli tombak itu. Ahli tombak ini namanya Kiai Padomba. Yang sebelahnya lagi, Pak? Itu Pangeran Kutomanggolo itu kan ada di wajahnya, dan Pangeran Balti, terus Pangeran Pusponegoro. Ini dayang-dayang. Kan tadi saya baca yang paling akhir tuh. Kalau ini yang dua itu Pangeran Macan Putih beserta bawahannya, Stafnya. stafnya, Ya. pengawal raja lah, golongnya orang sakti-sakti kalau dulu. Tapi yang Islam, di dalam Islam tidak ada orang sakti, cuma karomah. Karomah. Iya. Terima kasih, Bapak. Oh, iya.